Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di kesempatan kedua ini untuk pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 12. Kita masih akan membahas materi tentang Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Kalau minggu kemarin kita membahas Quran surat Luqman ayat 13, untuk kali ini kita akan membahas Quran surat Luqman ayat 14. Nah, di dalam Quran surat Luqman ayat 14 ini saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Maksud dari ayat ini adalah, kalau kemarin Quran surat Luqman ayat 13 itu perintah Allah, ya, nasihat Luqman kepada anaknya untuk tidak menyekutukan Allah, ya, untuk tidak berbuat syirik. Tapi untuk yang ayat 14 ini adalah perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, utamanya kepada ibu. Kemudian perintah yang kedua, kita diperintah untuk bersyukur kepada kedua orang tua. Selain itu, kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dari Quran surat Luqman ayat 14 ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang hukum bacaan tajwid, ya, yang ada di dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Ya. Hukum bacaan tajwid yang pertama, kita akan membahas hukum bacaan tajwid yang ada di dalam Quran surat Luqman ayat 13. Yang akan kita cari nanti adalah bacaan qalqalah, bacaan gunna, izhar, mad arid lisukun. Kemudian di Quran surat Luqman ayat 14 yang akan kita cari yaitu bacaan ikhfa, izhar, idgham bi gunna, dan mad arid lisukun. Langsung saja kita membahas Quran surat Luqman ayat 13 terlebih dahulu. Ya, saya akan menjelaskan. Jadi kita akan mencari bacaan qalqalah dulu. Ya, huruf qalqalah itu ada ba, jim, dal, to, dan qaf, ada 5. Ya, itu huruf qalqalah. Ya, huruf qalqalah itu, bacaan qalqalah itu dibagi menjadi 2, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro itu artinya huruf qalqalah yang saya sebutkan tadi, ba, jim, dal, to, dan qaf, itu ketika berharokat sukun atau mati berada di tengah-tengah kalimat, itu namanya qalqalah sugro. Kalau qalqalah kubro, huruf qalqalah tadi berharokat sukun atau mati berada di akhir kalimat. Nah, saya katakan tadi ada huruf ko, ya, qaf, ya, maaf, qaf yang mati di tengah-tengah kalimat. Nah, kayak ini. Nah, ini namanya bacaan qalqalah sugro. Nah, selain itu juga ada ini lagi huruf ba. Nah, ini bacanya gimana? Luqman. Yang ini libnihi. Nah, ini namanya ba-nya ini qalqalah sugro. Yang ini qaf-nya ini namanya qalqalah sugro. Nah, kemudian kita akan cari bacaan gunna. Gunna itu bacaan yang mendengung. Bacaan mendengung itu ada 2, apabila mim bertasjid atau nun bertasjid. Nah, di sini letaknya. Nah, bagaimana cara membacanya? Innasyirka. Lah, berarti innasyirka ini bacaan gunna.
Kemudian kita cari bacaan idhar. Idhar itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf salah satunya hamzah, kemudian ha, kho, ain dan ghin. Nah, ini di sini. Nah, ini ada huruf mim ya, huruf mim berharokat tanwin bertemu dengan ain. Maka ini disebut dengan bacaan idhar. Cara bacanya bagaimana? Jelas, la zulmun adim. Nah, ini namanya bacaan idhar. Kemudian kalau mat arid li sukun, yang terakhir kita cari mat arid li sukun itu adalah mat tobi'i yang bertemu huruf hidup di akhir kalimat. Nah, ini mat tobi'i itu indikatornya adalah huruf hijaiyah berharokat fathah bertemu dengan alif, atau huruf hijaiyah berharokat dengan kasroh bertemu dengan ya sukun, atau huruf hijaiyah berharokat doma bertemu dengan wawu sukun. Nah, di sini ada huruf hijaiyah ini dhot berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, kemudian bertemu dengan huruf hidup berada di akhir kalimat. Maka ini disebut dengan bacaan mat arid lis sukun. Ini hukum-hukum bacaan sudah ketemu ya di Quran surat Luqman ayat 13. Kita masuk ke Quran surat Luqman ayat 14. Kita tadi akan mencari hukum bacaan ikhfa. Hukum bacaan ikhfa itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Nah, huruf ikhfa itu salah satunya adalah sin. Nah, ini di sini ada huruf nun ya, berharokat sukun bertemu dengan sin. Maka ini adalah bacaan ikhfa. Nah, cara bacanya bagaimana? Wa wasainal insana. Ikhfa itu samar artinya ya, samar. Nah, kemudian kita akan cari lagi bacaan idhar. Idhar tadi saya katakan tanwin bertemu dengan ain, ini yang sini. Nah, kita cari di sini juga ada tanwin bertemu dengan ain. Nah, ini. Nah, ini adalah bacaan idhar. Bacanya jelas. Wahnan ala wahnim wa fisolula. Kemudian di sini selanjutnya kita cari ilgham biguna. Ilgham biguna itu apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Nah, di sini ada huruf nun berharokat tanwin bertemu dengan wawu. Maka ini adalah ilgham biguna. Ya, cara bacanya bagaimana? Idgham biguna itu ilgham yang dengan guna ya. Cara bacanya wahni wa fisoluhu, wahni wa fisoluhu. Nah, begitu. Nah, kemudian selain itu kita juga akan mencari ada nggak di Quran surat Luqman ayat 14 ini hukum bacaan mat arid li sukun. Saya katakan tadi mat arid li sukun itu apabila ada mat tobi'i bertemu dengan huruf hidup di akhir kalimat. Nah, ini ada di sini. Nah, ini ada huruf shod ya berharokat kasro bertemu dengan ya sukun bertemu dengan ro yang berharokat doma. Cara bacanya bagaimana? Ilayyal masir, panjang, ro-nya dimatikan. Ilayyal masir. Walaupun di sini ada harokat doma, ro-nya berharokat jadi hidup, tapi dibaca mati sama kayak dengan yang di sini tadi. La zulmun adim. Jadi bacanya bukan la zulmun adimun, bukan. Ini juga bukan ilayyal masiru, bukan, tapi ro-nya dibaca mati. Ini juga sama, mimnya dibaca mati. Nah, demikian penjelasan tentang hukum bacaan tajwid yang ada di dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.